Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan-rekan saya ingin mempresentasikan tentang distribusi normal. Sebelumnya izinkan saya dan rekan-rekan saya untuk memperkenalkan diri. Kelompok 1 yaitu Dwi Pristikasari dengan NIM 201351039. Nala Restiani dengan NIM 201351098. Ilham Dwi dengan NIM 201351660. Nandia Rizky dengan NIM 181351145. Anida Fermana dengan NIM 181351024. Distribusi normal. Distribusi normal disebut pula distribusi Gauss. Adalah distribusi probabilitas yang paling banyak digunakan dalam berbagai analisis statistika. Distribusi normal baku adalah distribusi normal yang memiliki rata-rata 0 dan simpangan baku 1. Distribusi ini juga dijuluki kurva lonceng, bell curve, karena grafik fungsi kepekatan probabilitasnya mirip dengan bentuk lonceng. Karakteristik distribusi kurva normal. 1. Kurva berbentuk genta, mu sama dengan MD sama dengan MO. 2. Kurva berbentuk simetris. 3. Kurva normal berbentuk asimptotis. 4. Kurva mencapai puncak pada saat X sama dengan mu. 5. Luas daerah di bawah kurva adalah 1 berbanding setengah di sisi kanan, nilai tengah dan setengah di sisi kiri. Selanjutnya, sifat distribusi normal. Contoh variabel random yang memiliki distribusi normal. Misalnya, 1. Distribusi error dalam pengukuran. 2. Pengukuran dalam meteorologi. 3. Pengukuran curah hujan. 4. Sebagai pendekatan bagi distribusi binomial dan distribusi hipergeometrik, dan lainnya. Lalu di sini ada mean dilambangkan dengan mu, lalu varian sigma kuadrat, deviasi standar sigma, koefisien momen kemiringan alpha 3 sama dengan 0, koefisien momen kurtois alpha 4 sama dengan 3, deviasi mean akar derajat sigma dari 2 per pi yang atau sama dengan 0,7979 sigma. Selanjutnya, sifat distribusi normal. 1. Rata-ratanya atau mean, mu dan standar deviasinya sama dengan sigma. 2. Mode maksimum terjadi di X sama dengan mu. 3. Bentuk simetrik terhadap X sama dengan mu. Yang keempat, titik belok tepat di X sama dengan mu plus minus 0. Yang kelima, kurva mendekati 0 secara asimptotis semakin X jauh dari X sama dengan mu. Dan yang keenam, total luasnya sama dengan 1. Selanjutnya, ada ciri distribusi normal, yaitu yang pertama, nilai mean, median, dan modus adalah sama atau berhimpit. Yang kedua, kurvanya simetris. Yang ketiga, asimptotik atau fungsi yang dibatasi oleh suatu fungsi n yang cukup besar. Dan yang keempat, luas daerah yang terletak di bawah kurva dan di atas garis mendatar sama dengan 1. Pada distribusi normal, semakin besar nilai standar deviasi, maka kurva akan semakin landai. Dan semakin kecil nilai standar deviasi, maka kurva akan semakin melancip. Lalu ada kurva distribusi normal standar, yaitu distribusi normal standar adalah distribusi normal dengan mean,
mu sama dengan 0, dan standar deviasi sama dengan 1. Transformasi Z sama dengan X per mu per to, di mana Z merupakan skor Z atau nilai normal baku, X merupakan nilai dari suatu pengamatan atau pengukuran, mu merupakan nilai rata-rata hitung suatu distribusi, dan to adalah standar deviasi. Transformasi ini memetakan distribusi normal menjadi distribusi normal standar, sebab distribusi normal dengan variabel Z ini memiliki mean sama dengan 0 dan standar deviasi sama dengan 1. Selanjutnya, kurva distribusi normal standar. Transformasi ini juga mempertahankan luas di bawah kurvanya. Artinya, luas di bawah kurva distribusi normal antara X1 dan X2 sama dengan luas di bawah kurva distribusi normal standar antara Z1 dan Z2. Dengan Z1 sama dengan X1 dikurangi mu per sigma, dan Z2 sama dengan X2 dikurangi mu per sigma. Sehingga cukup dibuat tabel distribusi normal standar kumulatif saja. Dengan tabel distribusi normal standar kumulatif seperti di gambar ini. Dengan contoh soal, rata-rata berat sebuah kotak adalah 283 gram dan standar deviasinya 1,6 gram. Berapakah probabilitas sebuah kotak di bawah 284,5 gram? Dengan jawabannya, Z sama dengan X dikurangi mu per sigma sama dengan 284,5 dikurangi 283 per 1,6 dengan hasil 1,5. Atau bisa dilihat dengan tabel distribusi seperti di gambar Di sini saya akan menjelaskan contoh soal yang pertama, yaitu misalkan kita memilih 20 saham pada bulan Mei tahun 2007. Harga saham ke-20 perusahaan tersebut berkisar antara 2.000 sampai 2.805 rupiah per lembarnya. Berapa probabilitas harga saham antara 2.500 sampai 2.805 per lembarnya? Jadi diketahui rata-rata atau mean sama dengan 2.500 sebagai nilai rata-rata hitung, dan standar deviasinya sama dengan 400. Jadi untuk jawabannya, Z sama dengan X dikurang nilai rata-rata dibagi standar deviasi. Z1 sama dengan 2.500 dikurang 2.500 dibagi 400 sama dengan 0 dibagi 400 dan hasilnya 0. Z2 sama dengan 2.805 dikurang 2.805 dibagi 400 dan hasilnya Z2 sama dengan 0,76. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan contoh soal yang kedua, yaitu harga saham di BEJ mempunyai nilai tengah X sama dengan 490,7 dan standar deviasinya
144,7. Berapa nilai Z untuk harga saham 600? Untuk jawabannya, diketahui nilai rata-rata sama dengan 490,7 dan standar deviasinya sama dengan 144,7. Maka nilai Z sama dengan X dikurang nilai rata-rata dibagi standar deviasi. Z sama dengan 600 dikurang 490,7 dibagi 144,7 dan hasilnya 0,76. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang berkurang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.